Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fuad. Alhamdulillah, seorang wanita dari Bekasi, dia berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 5 kg hanya dalam waktu 1 pekan setelah mengkonsumsi herbal. Penasaran herbalnya seperti apa? Simak terus. Sebelum simak videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya. Semoga yang subscribe berat badannya bisa turun secara signifikan. Jadi gini teman-teman, kita harus paham bahwa perut buncit itu karena sudah banyaknya tumpukan lemak di perut kita. Lemak itu dari mana? Bisa dari makanan yang berminyak, atau bisa juga dari makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, seperti nasi, gula, makanan yang bertepung. Kenapa bisa demikian? Jadi nasi itu kan karbohidrat, dipecah menjadi glukosa untuk dijadikan sebagai sumber energi. Nah, jika tubuh kita sudah cukup, glukosa yang tidak terpakai itu akan berubah menjadi glikogen. Glikogen yang tidak terpakai itu akan berubah menjadi lemak. Nah, jadi perut kita buncit, semakin buncit karena sudah penuh dengan glukosa yang berubah jadi lemak, atau juga karena banyaknya makanan berlemak yang kita konsumsi. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengurangi untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membuat kita menjadi semakin buncit, yaitu 4 jenis makanan, yaitu nasi, kemudian makanan yang bertepung, gula, dan juga makanan berminyak. Jadi sebenarnya kita menurunkan berat badan, itu hal yang harus pertama kita lakukan adalah mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Sejatinya kita makan itu untuk mencukupi kebutuhan tubuh kita, untuk memenuhi nutrisi dan juga gizi untuk tubuh kita. Kenapa kita bisa buncit? Karena kita mengkonsumsi makanan di luar batas kebutuhan dari tubuh kita. Kita seringkali makan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi untuk memenuhi nafsu kita, nafsu makan, kemudian juga mengejar enaknya makan. Yang intinya kita seringkali berlebih-lebihan. Padahal kalau kita mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada kita bahwa kita dianjurkan hanya makan saat lapar dan juga berhenti sebelum kenyang. Itu sebenarnya sinyal bahwa kita seharusnya tidak berlebih-lebihan dalam makanan. 30% untuk makanan, 30% lagi untuk air, dan 30% lagi untuk angin. Karena teman-teman, pasti kalian juga pernah menyadari bahwa ketika kita makan, kadang meskipun belum kenyang, kemudian kita minum, itu ternyata perut kita menjadi lebih kenyang. Jadi sebenarnya kita makan itu secukupnya saja, yang penting kita sudah punya cukup energi, itu sebenarnya sudah cukup. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi ingat teman-teman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan. Ada sebuah challenge menarik dari Dr. Zaidul Akbar, yaitu 7 Days Challenge. Apa itu? Yaitu tidak mengkonsumsi 4 jenis makanan tadi, nasi, makanan bertepung, kemudian gula, dan juga makanan berminyak. Jadi challenge dari Dr. Zaidul Akbar ini mengajak kita untuk mengurangi makanan yang selama ini sudah berlebihan di tubuh kita. Dengan kita tidak mengkonsumsi 4 jenis makanan tadi, itu akan membuat kondisi tubuh kita menjadi lapar. Harapannya lemak-lemak yang sudah tertimbun dalam tubuh kita, itu bisa dipecah menjadi energi. Jadi kita diet, itu mindsetnya harus dirubah, bahwa kita diet itu bukan dijadikan sebagai beban, tapi sebuah ikhtiar untuk kita hijrah menuju pola hidup yang lebih sehat. Alhamdulillah banyak sekali yang sudah mencoba 7 Days Challenge ini. Jadi 7 hari hanya mengkonsumsi sayur dan buah. Terus bagaimana? Nanti kita lemas gitu ya. Insya Allah awal-awal mungkin berat bagi kita. Tapi kita harus ingat tadi bahwa kita itu sudah punya kelebihan lemak di tubuh kita. Nah harapannya dengan mengkondisikan kita menjadi seperti singa lapar, itu bisa memecah lemak-lemak yang ada di tubuh kita agar menjadi energi, dan otomatis berat badan kita akan semakin turun. Alhamdulillah, cerita dari Dr. Zaidul Akbar yang sudah menerapkan cara ini dalam sepekan itu bisa turun sampai 20 kg. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Jadi 7 Days Challenge ini sebenarnya mengajak kita untuk mengubah 3/4 makanan kita itu menjadi sayuran dan buah-buahan. Nah, untuk pengganti sumber energi, kalian bisa coba konsumsi sari kurma atau konsumsi kurma
Saya juga punya rekomendasi sari kurma yang sangat baik, yaitu dari HNI HPAI. Ini terbuat dari kurma asli 100% dan rasanya enak sekali. Nah, kemudian niatkan juga kita menurunkan berat badan. Itu yang pertama tadi dalam rangka hijrah ke pola hidup sehat. Kemudian teman-teman ternyata jadi glikogen yang berubah menjadi lemak, kemudian juga lemak kita yang berlebihan, itu kan laki-laki numpuknya di perut. Nah, ternyata itu juga bisa mempengaruhi keperkasaan loh teman-teman ya. Jadi, niatkan juga buat kalian yang sudah punya istri, mengatasi perut buncit itu juga dalam rangka membahagiakan istri. Karena banyak sekali kasus, itu perceraian, itu salah satu penyebabnya karena kurang puasnya hubungan suami istri. Jadi niatkan juga kita menurunkan berat badan itu untuk pasangan kita. Jadi saya sampaikan lagi, kita ubah isi piring kita, 3/4 isinya adalah sayur dan buah. Kemudian juga minum air putih yang banyak. Insya Allah ini tidak akan menjadi beban dan lama-kelamaan akan nyaman. Nah, agar lebih mudah lagi, kalian bisa puasa Senin Kamis atau puasa Daud, atau jika memang tidak bisa puasa ya tadi, melaparkan diri agar lemak-lemak yang ada di tubuh kita itu bisa berubah menjadi energi. Tapi cara lebih gampangnya kalian bisa rutinkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud agar proses autofaginya berjalan. Jadi kita harus ubah mindset dulu bahwa diet itu bukan dalam rangka menyiksa diri, tapi untuk hijrah ke pola hidup yang lebih sehat. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi, ada seorang wanita dari Bekasi itu berhasil turun 5 kg dalam waktu 1 pekan, itu dengan mengkonsumsi herbal dari HNI HPAI. Herbalnya apa? Yaitu langsingin dan juga N-Green. Bagi kalian yang belum pernah mengkonsumsi herbal dari HNI HPAI, mungkin belum tahu apa itu langsingin dan juga apa itu N-Green. Langsingin ini mengapa bisa bagus sekali untuk program diet? Karena dia ada daun jati Belanda yang bisa menunjang program diet kita, yaitu kandungan senyawa tanin yang bisa mengendapkan protein pada tubuh kita untuk menghambat penyerapan makanan. Kemudian juga penting untuk disinergikan dengan N-Green, ini dalam rangka mencukupi kebutuhan serat dan juga sumber vitamin yang baik, karena N-Green ini mengandung banyak sekali herbal yang kaya akan antioksidan. Sehingga N-Green ini juga bagus sekali untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Alhamdulillah seorang ibu bernama Alvaria Nurindah dari Bekasi, ini selama 1 pekan mengkonsumsi N-Green dan juga langsingin, ini bisa turun sebanyak 5 kg. Nah, cara lainnya jika kalian tidak suka mengkonsumsi obat, ada cara yang lebih enak, yaitu dengan mengkonsumsi teh centela. Teh centela ini teh pegagan ya, cuman kandungannya ada jati Belandanya juga. Konsumsi tanpa menggunakan gula. Nah, agar rasanya lebih manis, kalian bisa menambahkan madu, dan ini efeknya juga lebih bagus. Paling tidak madu ini bisa menjadi sumber energi untuk tubuh kita. Jadi kalau tadi sinergi langsingin itu gunakan N-Green, jika kalian ingin mengkonsumsi teh centela, kalian bisa sinergikan dengan madu. Alhamdulillah berdasarkan sebuah cerita juga, seseorang yang sudah mengkonsumsi teh centela dan kombinasi dengan madu selama 1 bulan, itu juga bisa turun sebanyak 7 kg. Padahal dia mengkonsumsinya tidak rutin. Nah, sebenarnya masih ada banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang berhasil menurunkan berat badannya menggunakan herbal dari HNI HPAI ini. Tapi barangkali itu saja untuk kalian yang ingin ikhtiar menggunakan herbal dari HNI HPAI ini. Silahkan kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, karena setelah ini saya akan bagikan tips bagaimana menaikkan berat badan dan juga menjawab pertanyaan mengapa orang yang sudah makan banyak sekali tapi tetap tidak naik berat badannya. Insya Allah saya akan bagikan videonya setelah ini. Biar kalian gak ketinggalan infonya, pastikan kalian pencet juga tombol loncengnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.